Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Ya, yang saya hormati di sini adalah Ibu Kepala Sekolah Bu Eni Yesutik, kemudian seluruh Dewan Guru SMP PGRI Bundasanom yang berbahagia. Semuanya bahagia gitu. Oke, silakan sambil santai. Karena di sini terus terang, saya di sini bukannya untuk menggurui atau merasa lebih pintar. Karena di sini saya rasa semuanya sudah punya pengalaman menjadi guru bertahun-tahun, punya pengalaman tersendiri. Jadi sama-sama monggo kita di sini belajar. Ya. Jadi hari ini saya mendapat tugas untuk melakukan aksi nyata. Jadi pendidikan guru penggerak yaitu tentang pengimbasan budaya positif di sekolah. Nah, kita kebetulan sekarang kan di tahun ajaran baru, ada siswa baru, mungkin juga kita punya aturan-aturan baru. Nah, alangkah baiknya jika mumpung kita masih di awal pembelajaran ini, kita terapkan budaya positif di sekolah. Karena apa? Pengalaman kalau kita tahun-tahun kemarin gitu ya, apakah sudah sesuai dengan keinginan kita? Suasana di sekolahan, sikap siswa, dan seperti itu. Apakah sudah sesuai? Apakah mereka sudah sesuai dengan harapan yang kita inginkan? Dari sikap mereka, kemudian kehidupan di sekolah, dari semua komunitas, dari pengambil kebijakan, dari gurunya, siswa, bahkan wali murid. Nah, harapannya di sini nanti setelah adanya pengimbasan ini, kedepannya setelah ini bisa dilahirkan suatu keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini nanti bisa menjadi keyakinan sekolah. Itu satu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menangani siswa. Itu nanti ada tentang restitusi. Baik, untuk menghemat waktu tanpa menunggu lama, saya akan mulai saja kepada Ibu. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin positif? Nah, kita ke sini dulu. Paradigma teori kontrol. Menurut jenengan, bisakah guru itu mengontrol murid? Bisa? Nah, bisa. Kemudian, kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Artinya gini, kita mengkritik orang, kita memberi masukan orang itu artinya karakternya menjadi lebih kuat, lebih baik. Apakah bisa begitu? Bagaimana? Oke, ya. Berikutnya, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contoh, kita menangani siswa, kita memberikan motivasi ke siswa, nasihat dan sebagainya. Apakah selalu efektif dan bermanfaat? Iya. Kita lihat lanjut. Nah, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita di sini sebagai guru, bisakah kita memaksa siswa atau meminta siswa untuk melakukan sesuatu? Misalkan tertib aturan. Bisakah seperti itu? Bisa. Nah, dari kesemua contoh ini ternyata itu adalah sebuah ilusi. Kenapa bisa? Ilusi artinya seolah-olah seperti itu, ternyata tidak. Contoh, saya punya mouse. Ini mouse kesukaan saya. Ternyata jenengan ingin minta mouse dari saya. Bagaimana mouse ini bisa berpindah ke tangan jenengan? Apakah dipaksa atau dengan minta atau membujuk? Apakah pasti akan di tangan Anda? Belum tentu kan? Belum tentu. Artinya apa? Anda tidak bisa mengontrol saya untuk menyerahkan mouse, kecuali sayalah yang menyerahkan mouse ini kepada panjenengan. Betul tidak? Betul begitu. Artinya apa? Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Nah ini. Sepakat yang ini, Bapak Ibu? Kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Orang lain dia hanya bisa mengontrol dirinya. Bagaimana kita kaitannya dengan orang lain? Bukan teori kontrol namanya. Kita tidak mengontrol, tapi di situ ada semacam kolaborasi. Nah ini, lalu seseorang itu melakukan sesuatu atas dasar apa sih? Di sini, kebutuhan dasar manusia. Jenengan sekarang makan. Berarti ada kebutuhan untuk makan, ya kan? Jadi kan misalkan di luar panas, berarti butuh untuk itu namanya kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Di sini adalah makan, minum, tempat tinggal itu. Kemudian butuh senang.
Ya, kita hidup kan tidak mau susah terus, kita juga perlu merasa senang. Kemudian kita perlu untuk adanya rasa kasih sayang dan rasa diterima orang lain. Seandainya kita hidup di lingkungan orang dicuekin, nelongso, ya seolah-olah kita ada tapi tidak ada, kayak gitu. Berikutnya kebutuhan rasa bebas. Kita tidak mau hidup kita dikekang orang lain, oke? Iya, kita juga perlu ruang untuk mengekspresikan diri. Tidak enak kalau dikekang selalu diikat oleh aturan tertentu yang mana kita belum tentu setuju. Nah, kebutuhan yang terakhir adalah penguasaan. Artinya apa? Kita butuh untuk diakui. Kita punya jati diri butuh diakui. Bukan berarti kita harus menjadi penguasa, tidak. Jadi inilah dasar-dasar kadang seseorang melakukan sesuatu termasuk siswa kita. Jadi seandainya siswa itu melakukan sesuatu, jangan langsung dimarahi. Tanya dulu apa masalahnya. Nah, apakah itu semata-mata tugasnya guru BK? Belum tentu, ya belum tentu. Jadi jangan langsung serahkan ke guru BK blok. Nanti PR-nya guru BK banyak. Semua guru harus paham ini. Nah, kaitannya dengan disiplin. Selama ini di benak Anda semua, di jenengan semua itu disiplin itu terkait dengan apa sih? Disiplin dengan aturan. Gini, tata tertib. Ya, disiplin itu kita identik mengartikan dengan tata tertib, harus patuh pada aturan dan ada hukumannya. Disiplin, siswa harus disiplin. Kalau tidak disiplin melanggar aturan dihukum. Betul begitu? Siapa yang biasa memberi hukuman? Budi. Ya, itu ya. Jadi kadang di benak kita disiplin itu identik dengan ini, tata tertib, aturan, hukuman. Padahal apa itu disiplin? Disiplin itu sebenarnya adalah belajar, proses belajar, ya. Nah, di sini disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya, menyadari potensinya untuk menuju sebuah tujuan berdasarkan apa yang dihargai. Jadi bukan disiplin itu taat aturan, tidak, tapi dari diri sendiri menggali potensinya untuk menjadi yang lebih baik sesuai dengan yang dia yakini. Nah, sesuai dengan bahasan kita hari ini, kita membahas tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Dan nilai kebajikan universal. Nah, ini disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran diri. Ini perlu digarisbawahi ya Bapak Ibu. Menumbuhkan kesadaran diri serta memberdayakan siswa tanpa adanya imbalan penghargaan. Tidak ada imbalan ancaman atau hukuman. Jadi disiplin ini tidak harus selalu diberi imbalan, tidak ada hukuman dan tidak ada ancaman. Sebab disiplin positif itu kesadaran dari diri sendiri. Anak itu sadar atas dirinya sendiri bahwa dia harus seperti ini loh. Begitu. Nah, kalau tidak sadar, tugas kita menyadarkan karena guru itu sebagai penuntun. Makanya selama ini kalau di sekolah itu kan adanya tata tertib, betul? Apakah sudah efektif? Belum. Kenapa? Yang buat tata tertib siapa? Gurunya. Siswa terlibat tidak? Tidak. Karena mereka tidak dilibatkan, mereka acuh tak acuh, ngomong gak buat. Gitu. Tetapi mereka dikenai, kamu harus melaksanakan ini, sehingga mereka terkesan terpaksa dan dipaksa dan didolimi. Ya, jika mereka melanggar, konsekuensinya ada hukuman. Padahal kita membuat aturan tata tertib, mereka tidak diajak mendingan, karena merasa tidak diajak ya mas, tidak mau tahu lah. Tapi mereka terikat dengan aturan itu, ketika melanggar ada ancaman, ada hukuman. Nah itulah ya, selama ini seperti itu. Dan hasilnya apakah efektif ada tata tertib? Tidak. Paling mereka tertib pada saat itu, besoknya kembali lagi. Contoh, baju dikeluarkan kan? Ya itulah. Walaupun di tata tertib ada, tetapi karena tidak ada motivasi dari dirinya, ya bisa diulangi lagi. Gitu. Nah, sekarang nilai kebajikan universal ini sifat positif manusia. Tujuannya mulia yang ingin dicapai individu. Sifatnya universal itu diterima semua orang. Jadi Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan masalah disiplin positif ini harapannya apa? Sekolah kita ini memang nanti ada aura, perubahan aura yang lebih positif lagi,
Ya, selama ini mungkin kita masih gagal, kita perbaiki dengan cara memotivasi diri kita sendiri, memunculkan motivasi anak, gitu ya. Teori motivasi. Nah ini, apa yang memotivasi? Contoh, Anda jenengan mau datang ke sini itu punya motivasi enggak? Apa? Ya, karena mengikuti aturan. Ya, mengikuti undangan. Kalau enggak ada undangan, enggak menaati undangan, kira-kira apa konsekuensinya? Kan ada begitu. Iya. Nah ini yang pertama, menghindari hukuman. Termasuk siswa kita melakukan sesuatu itu kadang ini menghindari hukuman, tidak dihukum. Begitu. Jadi tujuannya ya melaksanakan itu biar tidak dihukum. Yang kedua, biar dapat imbalan atau mungkin biar dapat nama baik. Mungkin biar bisa dianggap teman. Ya bisa jadi itu. Jadi ini motivasi kedua. Motivasi ketiga, menghargai diri sendiri. Jadi alhamdulillah jika Bapak Ibu hadir di rapat ini atas motivasi diri sendiri, menghargai diri sendiri bahwa ini adalah termasuk kewajiban. Kita hadir di sini ada undangan, berarti termasuk kewajiban, itu adalah motivasinya. Nah ini hukuman imbalan itu motivasi eksternal dari luar, pengaruh luar. Ketika kita sudah menghargai diri sendiri, ini yang terpenting, motivasi internal. Itu yang mencerminkan disiplin positif. Nah, itu ya. Jadi memunculkan motivasi internal. Nah, sesuai yang saya harapkan tadi, dapat membentuk atau membuat suatu keyakinan kelas atau sekolah. Maksudnya begini ya. Selama ini kan kita buat tata tertib sekolah. Efektif apa tidak? Tidak. Belum. Ya, bahkan walaupun ditempel, anak itu memang menaati ketika itu aja. Mungkin pada saat ditegur, besok-besok diulangi lagi. Karena memang tadi tidak ada motivasi dari diri mereka. Nah, jadi di sini keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak. Maksudnya abstrak, bedakan dengan tata tertib. Kalau tata tertib, sebagai contoh, siswa dilarang merokok. Jelas kan ya? Tetapi ketika keyakinan kelas, siswa menjaga kesehatan. Nah, kesehatan itu kan luas. Ya tidak merokok, tidak narkoba, tidak makan makanan yang berbahaya, kemudian tidak minum minuman keras. Itu yang disebut dengan abstrak. Contoh lagi, siswa wajib menghormati guru. Itu kalau tata tertib. Jelas yang dihormati guru. Tetapi ketika di keyakinan kelas, kami menghormati sesama teman dan guru. Beda. Kata menghormati sini artinya banyak. Bisa tidak membuli teman, bisa berkata sopan santun, ya. Kemudian juga bisa lagi tidak bertengkar dengan teman. Itu makna dari abstrak. Yang kedua, pernyataannya bersifat universal, jadi umum. Tuh. Ketiga, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, monggo Bapak Ibu, kita cermati ulang review di tata tertib atau peraturan yang dulu kita buat. Kalimatnya kan kebanyakan jangan atau dilarang. Ya, dilarang apa? Dilarang merokok. Wajib siswa wajib memakai atribut sekolah. Dilarang terlambat atau harus tepat waktu. Nah, itu kan kalimat negatif. Kenapa kok harus dibuat positif? Contoh, Bapak Ibu punya anak, jangan lihat YouTube channel ini. Kira-kira tidak melihat atau malah penasaran? Malah penasaran. Makanya jangan gunakan kata negatif. Ya, gunakanlah kata positif. Itu. Jadi yang tidak atau jangan tadi diubah menjadi kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Nih, sehingga mudah diingat. Mungkin bisa 4 atau sampai 7 ya. Karena kita kan di sini universal, jadi umum. Misalkan kata hormat tadi sudah menyinggung banyak hal. Tuh. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, yang memang harus bisa diterapkan. Ya. Kalau nggak bisa diterapkan ya jangan dibuat. Ya itu. Kemudian nomor 6, semua warga kelas ikut berkontribusi. Jadi di sini ada curah pendapat, ada diskusi. Tekniknya, semua siswa dikumpulkan bersama dengan wali kelas. Tuh, minimal wali kelas ya. Bagus lagi kalau pakai wali murid. Kita tampung aja semuanya. Nah, setelah ditampung nanti kita
tulis, kita ulas lagi ke siswa, direview lagi, barulah berubah ke kalimat positif. Dan yang ketujuh, keyakinan itu tidak abadi, artinya bisa ditinjau ulang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Kami meyakini bahwa saling menghormati sesama teman itu penting. Nah kan, abstrak di situ. Menghormatinya di sini apa? Keyakinannya adalah menghormati. Menghormati bisa tidak mengejek, tidak membuli, tidak bertengkar, bicara sopan dan sebagainya. Banyak, ya. Kami menjaga kebersihan lingkungan kelas. Keyakinannya adalah kebersihan. Apa di situ? Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak mencoret bangku, ya seperti itu. Kemudian petugas piket mengerjakan tugas piketnya dan lain-lain. Banyak. Kami meyakini bahwa kami akan menjaga kedisiplinan. Nah ini tata tertib biasanya yang kita disiplin. Disiplin ini banyak. Contohnya datang tepat waktu, izin keluar masuk kelas, itu bajunya bagaimana, atributnya itu termasuk disiplin. Dan alhamdulillah kemarin saya bersama Pak Rokim, saya sudah menyambi Pak Rokim selaku wali kelas 8 sudah bisa menghasilkan 5 kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu, besok yang masuk di kelas 8, jika jenengan masuk otomatis terikat dengan keyakinan kelas itu. Salah satunya adalah disiplin. Jika jenengan datang terlambat, jangan marah kalau ditegur siswa ya. Karena itu adalah keyakinan mereka. Jadi berlaku untuk semua, siapapun yang masuk di kelas itu akan terikat dengan keyakinan kelas di kelas itu. Entah gurunya, siswa kelas itu ataupun siswa kelas lain. Begitu. Ya. Jadi sudah ada 5 keyakinan kelas di kelas 8 tentang kebersihan, kesehatan, Bapak Rokim, keamanan, menghormati, dan satu lagi kedisiplinan. Nah itu aja 5. Dan alhamdulillah ternyata ketika kita sudah menerapkan keyakinan seperti itu, kita menegur siswa itu enak. Contoh ya, ada baju dikeluarkan, kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita, langsung dia ngerti, oh iya itu masukkan. Beda dengan kalau kita tiba-tiba dulu, ayo bajunya dimasukkan, kemudian digelas kayak gini, keluar lepas lagi. Iya. Jadi karena ini semua dari mereka untuk mereka, keyakinan mereka sendiri. Jika kita menegur, lebih mudah nantinya. Nih, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa itu hukuman? Bagaimanakah ciri hukuman? Hukuman itu kan harus terjadi. Kamu melanggar, maka kamu harus dihukum. Itulah hukuman. Nah ini, kebetulan di sini ada Mbak Rudi ya. Anak itu akan sakit kalau dihukum. Entah itu sakit hati atau sakit secara fisik. Dan ini sakit hatinya itu jangka waktunya lama. Jadi kami ya sekolah ini tipe penghukum. Dan ini ya, ternyata anak kalau dihukum itu bukan insaf, tapi malah sakit hati dan sakit fisik. Kalau non hukuman fisik. Kemudian anak cenderung menyembunyikan masalah. Kenapa kok gitu? Otomatis anak cenderung untuk tidak mau jujur, karena kalau jujur dia akan kena hukuman. Ya. Dan anak itu ketika dihukum pasti merasa marah, malu karena dia terhukum, tidak dihargai, dan bahayanya jika dia punya dendam sama gurunya. Gitu. Ini hukuman. Kalau konsekuensi itu akibat dari tidak mentaati, tidak mengikuti keyakinan atau aturan. Itu ada konsekuensi. Dan biasanya kalau hukuman ini dari satu arah yang buat, siswa tidak terlibat. Kalau konsekuensi itu biasanya sudah dilibatkan dengan anak, sudah dibicarakan dengan anak. Dan konsekuensi tetap harus terjadi. Jika anak tidak mentaati A, maka konsekuensinya adalah ini. Ini anak merasa tidak nyaman, tapi hanya jangka waktu pendek, mungkin saat itu saja. Karena dia sudah sadar dia salah, ya ada konsekuensi. Nah, konsekuensi mengajari anak untuk belajar patuh pada aturan, dan anak akan menghargai disiplin. Itu konsekuensinya. Mungkin di sini karena sudah tahu konsekuensi, anak itu mungkin tidak akan marah. Ya, mungkin dia hanya merasa tidak nyaman aja saat itu. Setelah itu selesai. Kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi di sini penanganan anak ketika ada masalah kita beri pilihan, kamu maunya bagaimana? Nah kalau ditanya itu kan berarti yang jawab anak sendiri kan.
bukan kita yang menentukan. Anak jawab sendiri sesuai dengan keyakinan dia, otomatis dia nanti ketika bicara tentang A akan melakukan ini dengan legowo, ya. Tuh. Kemudian mendapatkan penguatan ketika restitusi, belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pemesahannya di sini restitusi itu jangka panjang karena dia termotivasi, berarti besok-besok kemudian tidak akan mengulang lagi karena sudah sadar. Dan anak akan diajari untuk menghargai dirinya dan orang lain, itu restitusi. Nah, dampaknya ini loh ya. Kalau hukuman itu hasil akhirnya nanti itu negatif, nggak ada bagusnya. Kalau konsekuensi netral, tidak ada masalah. Dan restitusi itu ada hasilnya positif. Anak termotivasi dari dirinya sendiri untuk mengubah perilakunya. Itu. Nah, ini kita contohkan. Tindakan guru mencatat 100 kali, pernah nggak seperti itu? Nah, di bukumu tulis 100 kali kalimatnya ini. Ini apa? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Iya betul, hukuman. Kalau ini lari keliling lapangan ya, siapa yang pernah? Hukuman. Hukuman. Yang ini push up 15 kali. Oh iya. Nah, pasti kadang tidak pakai atribut lengkap. Ini adalah hukuman. Mengelap meja, menyinggol minuman itu basah, mejanya dilapi. Ini apa namanya? Konsekuensi. Betul. Menggantikan buku tugas teman kayak dicoret-coret. Konsekuensinya guru BK pasti bisa jawab. Mulai disuruh melepas sepatu seharian karena tidak pakai kafein. Apa ini? Hukuman. Dan lari keliling lapangan 10 kali bertengkar dengan temannya. Hukuman juga. Jadi ada Bapak Ibu guru bisa membedakan yang hukuman itu seperti apa, konsekuensi seperti apa, ini contohnya. Nah, sekarang kita sebagai guru berarti kan harus bisa kontrol. Kita sebagai apa di sini? Ada 5 fungsi kontrol ya. Penghukum. Kita ketika menghadapi siswa bermasalah, apakah kita jadi penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer? Kita ulas satu-satu. Bagaimana ciri-ciri tipe penghukum? Nah, kita coba menelaah diri sendiri. Diri termasuk yang mana? Ya. Nah ini biasanya penghukum itu menggunakan hukuman fisik atau verbal, bukan kalimat. Betul? Iya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu perlu sistem untuk mengatur, ya, menekan murid-murid lebih jauh lagi biar tertib, biasanya gitu. Kalau sendiri mengatakan gitu. Dan nih, nada suara itu tinggi, bahasa tubuh mendelik, melotot, nunjuk begini ya, yo. Coba nunjuk. Biasanya itu nunjuk sambil mengajak ya kalau itu adalah termasuk tipe penghukum. Gitu. Membuat rasa bersalah itu bagaimana? Nih, suaranya lembut. Ngomong ke anak yang bersalah itu suaranya lembut, gitu ya. Terus biasanya anak itu akan didiamkan, suasana biar anak itu merasa bersalah, menyalahkan diri sendiri. Gitu, ada seperti itu ya. Ini tidak terserah dia mau gimana. Kita cuekin aja gitu. Akhirnya anak jadi gak pede. Nah ini di posisi ini siswa itu akan menilai dirinya sendiri buruk, merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayangi. Contoh yang tipe rasa bersalah itu seperti apa? Ada yang sudah pernah menerapkan? Bicaranya lembut ya, lembut. Nah, itu lembut tetapi menghantam, lembut tapi nangkep. Ya. Nah, sekarang yang ini tipe teman, tipe kontrol sebagai teman. Posisi ini tidak akan menyakiti murid. Apakah mungkin berlari termasuk? Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi ajakan, mengajak. Gitu ya. Ini ada hubungan positif yang terjadi antara murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Humor ya, dirangkul-rangkul apa gitu. Dan ini hubungan negatifnya jika guru tersebut tidak bisa membantu murid itu, maka muridnya akan kecewa. Dan dia hanya akan bertindak pada guru itu, guru lain dianggap tidak penting. Itu negatifnya kalau posisi teman.
Kira-kira ada nggak siswa kita seperti itu? Panat ke guru tertentu karena dia merasa dekat dengan guru itu. Guru lain dianggap tidak penting. Itu biasanya posisi teman yang mungkin kebablasan. Akhirnya guru yang lain kurang dianggap. Ini tipe pemantau. Memantau artinya mengawasi. Jadi kalau mengawasi itu bertanggung jawab pada perilaku orang-orang diawasi. Dipantau ya. Kemudian berdasarkan aturan. Jadi dasarnya dia memantau itu ada aturan. Aturannya gini, konsekuensi gini, gitu. Kemudian mengandalkan perhitungan. Jadi punya catatan. Dasarnya ini loh kalau dia mau menegur orang. Nah itu. Ini adalah tipe pemantau. Nada bicara datar biasa, bahasa tubuhnya formal. Nah gitu. Formal berarti resmi. Ini adalah tipe pemantau. Tipe manajer. Level tertinggi adalah pada level manajer, Bapak Ibu. Jadi guru berbuat sesuatu bersama muridnya ini, bersama murid, menyelesaikan masalah bersama murid. Nah, murid diminta mempertanggungjawabkan perilakunya, menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Ini adalah tipe manajer, menggiring murid untuk menyelesaikan masalah sendiri berdasarkan persepsi dia. Nih, murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain, karena dia kemungkinan di sini bersalah, ya, menyalahi orang lain. Berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahannya dan membimbing murid mengatur dirinya ke kelompoknya dengan lebih baik. Jadi gini, ini nanti yang disebut dengan restitusi itu adalah tipe control manager, posisi manager. Jadi di sini contoh ya, ada siswa bersalah, kita panggil, kita ajak ngomong, kita tanya dia, ya. Misalkan saya contohnya, saya mendengar Bu Lestari, tadi saya dengar kamu menyubit temanmu, kenapa? Nah itu ya, kita tanya, kita melihat dari sudut pandang siswa, kita gali dulu. Nanti siswa akan mengemukakan pendapat alasannya seperti ini. Ya. Jadi alasan kamu melakukan itu apa? Kita gali terus. Kemudian kita jawab, memang boleh orang itu salah, nggak ada manusia yang sempurna. Tetapi, nah disinilah ya. Tetapi dengan berbuat seperti itu berarti sudah melanggar kesepakatan kelas. Kesepakatan mana yang dilanggar? Biarkan dia sendiri yang menjawab. Kita hanya menggiring. Inilah fungsi manajer. Sampai akhirnya kita menggiring dia pada bagaimana solusinya. Ini dilakukan secara restitusi melalui tahapan segitiga restitusi. Ini contoh posisi kontrol apa ketika guru berkata seperti ini. Saya kecewa sekali sama kamu. Apa kira-kira? Tadi ada penghukum, kemudian teman, pembuat rasa bersalah, pemantau dan manajer. Kira-kira kalau gurunya bilang seperti ini, posisi yang mana? Saya kecewa sekali sama kamu. Saya sudah baik sama kamu, tapi kamu mengecewakan saya, misalkan gitu. Ini adalah tipe pembuat rasa bersalah. Tuh, biasanya dicontohkan seperti itu. Nah, kalau ini, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini adalah kontrol. Iya betul, manajer. Beda sekali kan penanganannya ya. Jadi dengan manajer ini adalah tingkat coaching yang paling tinggi dari posisi kontrol. Diharapkan Bapak Ibu guru bisa berada pada posisi manajer atau bisa lebih dari satu posisi. Misalkan posisi teman, kemudian beralih ke manajer, boleh. Tetapi di akhirnya kita harapkan tetap semuanya bisa pada posisi manajer. Nah, ini dari restitusi itu seperti ini, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Misalkan gini ya, Azam bersalah dia, menyalahi temannya. Kita restitusi, artinya dia menyadari. Nah, ketika dia menyadari itu, dia merasa bukan sebagai tersangka yang salah betul, karena dia sudah punya motivasi untuk memperbaiki itu, sehingga dia bisa kembali ke kelas lagi dengan rasa percaya diri dan mau berubah. Biasanya anak itu mau kita suruh, kita kan biasa nyuruh kita, silakan kamu minta maaf ke sini, kan gitu ya. Kalau ini tidak, dia sendiri yang akan mengusulkan dan akan minta maaf, bukan kita yang menyuruh. Gitu. Nah, ini segitiga restitusi. Tahapannya adalah yang pertama tadi menstabilkan identitas. Kemudian tahap kedua
validasi tindakan salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Harus urut ya ini. Tahapan ini harus dilakukan secara berurutan. Contoh, menstabilkan identitas ketika ada siswa salah. Ini tujuannya adalah membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Perkataan guru biasanya pada tahap ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Semua orang bisa berbuat salah. Mungkin saya kalau di posisi kamu, saya juga akan berbuat seperti itu. Itu kita menstabilkan identitas. Biar anak itu pede dulu gitu ya. Jangan langsung disalahkan. Ya itu. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Contoh gitu. Ini jika ketemu dengan anak yang mungkin introvert ya, anak itu diam aja gitu terus menyalahkan diri sendiri. Ini. Kemudian validasi ini tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Tujuannya ini mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Jadi anak itu berbuat salah seperti itu pasti ada alasannya. Tadi ada 5 kebutuhan dasar. Ya. Mana? Kenapa penyebabnya kok seperti itu? Kalimatnya yang bisa dipakai guru ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kita giring aja. Kita belum menyalahkan siswa. Apa yang penting bagi kamu? Mengapa kamu berbuat seperti itu? Apa tujuan kamu? Nah, itu ya. Nah, biasanya kemudian kita menjawab gini. Saya senang kamu melakukan itu. Tidak melakukan kekerasan fisik yang lainnya, misalkan itu. Jadi pada tahap validasi kebutuhan atau tindakan yang salah. Dan yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Di puncaknya adalah melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Artinya apa? Setelah dia disadarkan dari kesalahannya, dia mau memperbaiki kesalahan ini, dia termotivasi. Apa yang akan dilakukan setelah ini nanti? Ketika dia akan kembali lagi ke kelas, dia akan seperti apa? Biasanya kalimatnya yang bisa diambil ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Itu adalah kalau misalkan di kelas sudah punya keyakinan kelas. Jadi ini, berarti dari keyakinan kelas kita seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Itu ya contohnya. Terus kamu ingin jadi anak seperti apa? Jadi macam-macam. Itulah tujuannya melakukan restitusi. Jadi Bapak Ibu, kalau menemukan anak yang salah, jangan langsung dihukum. Ya, dihukum mungkin sesaat itu membuat anak jerah, tetapi efeknya justru tidak jadi baik. Anak itu mungkin dendam. Ya, kalau anak sudah dendam marah, nanti justru lebih sulit diatur. Sebaiknya apa yang kita lakukan? Untuk mengontrol seperti ini, makanya dibutuhkan pembuatan keyakinan kelas. Nah, barangkali nanti di sini kebetulan ada wali kelas. Seandainya mau membuat keyakinan kelas ada kesulitan, saya siap mendampingi. Ya, ada Pak Budi, nanti ada juga Pak Sugi ya seperti itu. Jadi prosedurnya seperti apa? Dari siswa untuk siswa disepakati bersama, tidak ada paksaan. Bahkan ide-ide dari semua anak itu kan kita tulis semua. Belum tentu semuanya terpakai. Ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, kalau ada yang tidak setuju, jangan dipaksa untuk dipakai ya. Walaupun hanya mungkin satu anak nggak setuju, jangan dipakai. Sebab ini untuk kesemuanya. Itu ya tujuannya keyakinan kelas. Nilai-nilai di situ adalah nilai yang positif, tidak ada keyakinan yang negatif. Harapannya begini ya Bapak Ibu. Seandainya coba dibayangkan, setiap kelas punya keyakinan kelas, kemudian digabungkan. Kira-kira bagus apa tidak? Nilainya di situ positif kan? Nah, kalau sudah seperti itu, keyakinan kelas dilaksanakan. Kira-kira tata tertib itu butuh nggak dibuat? Enggak. Tidak usah. Ya, tidak perlu ada tata tertib, tidak masalah. Kenapa? Di lingkup terendah di kelas pun sudah dilakukan dengan baik. Kemudian keyakinan kelas ini dikumpulkan, digaris tebali oleh Bapak Ibu guru, oleh kepala sekolah, mungkin dengan komite bisa menjadi keyakinan sekolah. Nah itu, jadi gurunya di situ juga punya keyakinan sekolah ini maunya seperti apa. Siswa di level kelas juga sudah punya, dipadu padankan. Insya Allah nanti hasilnya juga akan baik. Nah inilah nanti yang akan memunculkan namanya budaya positif. Tuh, budaya positif lahir dari mana? Dari karakter yang positif. Setiap individu punya karakter positif. Dipadukan, kemudian menjadi suatu kebiasaan.
Dari kebiasaan-kebiasaan inilah nanti akan jadi keyakinan, membudaya, nah budaya itu ya. Ya, mudah-mudahan nanti dengan adanya ini bisa memberikan gambaran ya pentingnya membuat keyakinan kelas, kemudian bagaimana cara menangani siswa yang bermasalah. Yang selama ini mungkin masih tipe kontrolnya adalah kontrol penghukum, mungkin bisa meningkat levelnya, mungkin jadi teman atau jadi pemantau, bahkan harapannya adalah jadi manajer. Ya, itu mungkin dari saya. Apakah masih ada? Oh, terima kasih. Artinya hari ini saya alhamdulillah bisa memberikan sedikit ilmu ya. Mungkin saya tidak bisa ngasih barang atau apa untuk sekolah ini. Barangkali yang bisa saya berikan adalah ilmu. Mungkin jika dipakai bermanfaat ya barokah untuk saya, barokah untuk jenengan, barokah untuk sekolah. Jangan berharap semuanya instan Bapak Ibu. Langsung cepat, maunya kita seperti ini cepat, tidak bisa. Budaya positif ini perlu proses karena kita di sini melibatkan banyak orang. Ada kolaborasi dengan banyak orang. Siswa, guru, pemangku kepentingan, bahkan juga wali murid. Itu. Nah, jadi saya berikan contoh ya, mungkin di akhir ini. Ketika dengan ada masalah dengan siswa, contoh Bu Polis punya masalah ketika ngajar bahasa Inggris punya masalah di kelas itu. Bagaimana kelanjutannya? Apakah diserahkan ke guru BK? Tidak. Jangan ke guru BK dulu. Sebab apa? Masalahnya itu timbul ketika diajar Bu Polis. Mungkin anak yang bermasalah tadi kan ada 5 kebutuhan. Dia ada yang tidak terpenuhi. Mungkin merasa nggak suka dengan pelajarannya. Mungkin dia merasa kurang bebas. Nah itulah. Sehingga guru yang bersangkutan dia harus selesaikan. Baru boleh didampingi oleh wali kelas atau guru BK. Ketika tidak bisa di level wali kelas, ke guru BK menyelesaikan. Guru BK tidak menyelesaikan dengan kepala sekolah. Jadi ada hierarki. Sehingga jangan dibiasakan kalau ada masalah ke guru BK. Guru BK tidak tahu apa-apa. Ini kan hanya katanya. Akhirnya guru BK kan cari info. Padahal yang tahu bersangkutan guru yang mengajar di kelas itu. Jadi ini juga salah satu budaya positif, mengubah mindset, pola pikir kita selama ini bahwa siswa yang bersalah belum tentu harus dengan guru BK, dengan siapa dulu dia punya masalah. Baik Bapak Ibu ya, demikian paparan dari saya. Pembahasan ini saya hanya mentransfer ilmu. Mungkin saya dengan mengikuti guru penggerak ini lebih dulu saya yang merasakannya, sehingga saya perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu guru semua. Saya berharap besok-besok ada yang menyusul di angkatan 10. Saya tunggu. Ya, barangkali kita bisa ketemu lagi mungkin sebagai partner. Bagaimana mengubah sekolah itu bisa menjadi lebih baik. Oh ya, satu yang saya inginkan ya, saya harapkan betul selanjutnya ya. Kita sekarang kan siswa sedikit, gurunya seperti ini juga tidak banyak gurunya. Jangan menjadi patah semangat. Tidak masalah siswa sedikit, tetapi apa? Buatlah siswa itu senyaman mungkin di sekolah. Buatlah siswa senang di sekolah, siswa aman di sekolah. Nah, bagaimana caranya? Apakah harus selalu dituntut belajar? Oh tidak. Buatlah siswa nyaman, senang, gembira. Salah satu caranya ya. Gak apa-apa kalau dia punya modal terbang. Senang. Ya. Bagaimana caranya memberikan siswa senang? Ini kecil ya. Melalui kesepakatan kelas. Dia maunya seperti apa sih? Jadi jangan diforsir nilaimu harus bagus belajar, gak jaminan. Baik ya, itu. Kita buatkan siswa nyaman, siswa senang, siswa aman, ya, dengan budaya positif di sekolah. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Kira-kira sanggup tepung betul? Sanggup? Ya. Bapak Ibu guru, sanggup untuk bisa memotivasi kita? Bagus. Ya. Kalau ini ada suatu hal yang sangat positif, tolong dalam kelas ini pandangan ngomong masih di sini kita gitu tanamkan pada makna yang ada. Kalau pada kelas 7, 8, 9 ngomong cek mantap dengan disampaikan oleh terima kasih. Nah, mari saya coba
Coba di kelas 8 dan hasilnya berbeda-beda. Ini kebetulan ada wali kelasnya. Dan siswa sudah hafal Pak. Kelas kita punya 5 keyakinan kelas. Hafal kelas 8. Saya harap nanti kelas 7 dan kelas 9 juga sama, menyusul seperti itu. Dan Ya, juga di kolom ditulis dia lihat apa nanti anak apa mungkin kita yang guru nggak apa itu kan gitu. Nah gini, makanya gurunya harus punya ini dulu. Misalkan nilai keyakinan Hunman. Hunman itu mencakup apa saja sih? Itu bukan kita loh yang menentukan, bukan wali kelas loh ya. Anak sendiri yang bilang. Kita hanya memandu. Kalau anak tidak tahu kita pandu, oh seperti ini contohnya. Gitu. Dan saya siap mendampingi Bapak Ibu. Kalau memang saya diminta mendampingi, saya siap. Insya Allah selama saya bisa, saya siap. Oke, masih ada pertanyaan? Nah, terima kasih untuk meluangkan waktunya di penghujung acara ini. Jadi ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tenang kembali, masih semangat enggak? Sudah, sudah tadi sudah bisa. Berarti nanti nggak ada yang mengeluh lapar. Ada. Oke, alhamdulillah semuanya masih semangat. Kenapa? Hari ini saya di sini diberikan kesempatan masih ketemu dengan kalian. Saya mendampingi wali kelas kalian. Sudah kenal semua toh? Sudah tahu wali kelasnya Pak Robin? Alhamdulillah, jadi saya di sini mendampingi wali kelas, mendampingi kalian di kelas 8 untuk membentuk atau membuat yang namanya keyakinan kelas. Sudah pernah dulu membuat? Belum. Banyak sekali aspek tentang disiplin atau kedisiplinan. Ya, satu tadi membolos, yang kedua mengerjakan tugas. PR ya, dia bisa mengerjakan tugas ini. Tiket masuk juga tuh. Ya. Kemudian menggunakan atribut, memakai seragam sesuai hari yang ditentukan. Apalagi contoh kedisiplinan. Masuk kelas tepat waktu. Ya benar. Kalau keluar kelas izin benar kalian selama ini? Izin. Kamar mandi. Masuk izin lagi ke kamar mandi. Sampai 5 kali kira-kira disiplin kok enggak? Kamu sendiri jawab ya. Oke, berarti kedisiplinan kalimatnya apa? Kami meyakini bahwa kami akan menjadi atau menjaga atau melaksanakan kedisiplinan. Harus ditambah lagi tidak di kelas atau di sekolah? Di sekolah. Saya bacakan yang nomor 2. Kami meyakini bahwa kami akan melaksanakan kedisiplinan di sekolah. Setuju? Setuju. Siapa sudah setuju? Ya. Ayo, ngomong aja daripada kamu jawab, kamu gak bisa laksanakan. Ayo, disaksikan oleh kelas. Sudah ini nomor 2. Punya usul yang lainnya? Sudah, Ji? Gimana usulnya? Kamu mau? Kita tidak pakai. Hai, Ji. Setuju berarti? Oh iya. Setuju? Ini dari kalian loh ya. Makanya kalau ada yang lepas gimana? Ada usul lain? Enggak. Enggak apa-apa. Ada usul lain juga. Gimana? Siapa Pak? Din? Biasakan Din? Oke. Udah siap nomor 2 Din? Gimana?
Selain itu, iya, salah. Bicara ya. Apa? Perlu enggak? Kalau kamu diajak ngomong tapi kamu diajak terus terima enggak? Enggak terima. Ya. Apalagi kalau menyangkut nama orang tua. Kamu malah enggak kalau orang tua disenggol-senggolnya? Nah, jadi menghormati di sini ya contohnya tidak menggurui, tidak bertengkar, kemudian tidak menghormati guru ya, kemudian bersikap sopan dan sebagainya. Sekarang kita buat kalimatnya. Kami meyakini bahwa kami akan menghormati sesama manusia, sesama teman, terus keluarga, guru dan guru. Ya. Ada usul mungkin juga. Saya bacakan ya. Kami meyakini bahwa kami akan menghormati sesama teman dan guru. Setuju? Setuju. Siapa sih gak setuju? ya Bu. Berarti contohnya gak apa-apa. Ya. Berarti nomor 3 sudah sepakat? Lanjut. Berikutnya saling menghormati sudah. Ya, menjaga kebersihan. Kamu punya kalimat apa menjaga kebersihan? Kami meyakini bahwa Kami akan menjaga kebersihan. kebersihan apa? Nah, tulis ya. Kami akan menjaga kebersihan sekolah atau lingkungan atau kelas? Lingkungan Sekolah. Lebih luas kalau lingkungan sekolah. Kalau kelas ya di dalam kelas saja. Ada usul. Kalau lingkungan sekolah terlalu luas, diperkecil. Kuliah. Ayo, ada usul? Iya tidak setuju. Gimana usulnya? Udah? Iya Coba setuju. dibaca yang keras Dre, nomor 4 Dre. Dari atas Dre, kami Kami meyakini bahwa kami akan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. setuju. Ria setuju. Setuju. Rina berarti kalau ini sudah kamu sepakati, jika ada temanmu yang buang sampah di kelas, harus ada konsekuensinya. Gitu ya. Sehingga ini berlaku untuk semua, termasuk kelas 9. Misalkan ternyata kelasmu buang sampah, kamu tegur. Ini kita punya keyakinan seperti ini. Ini berlaku untuk yang semua saja yang ada di kelas. Contoh saya ngajar, saya bayar kertas ya, kalau nonton tak tinggal di sini. Kamu boleh tegur saya, Bu, kesepakatan kelas kita harus menjaga kebersihan. Mohon dibuang pada tempat sampah. Harus berani begitu. Berani enggak? Berani. Ya, kamu sudah satu kelas setuju. Ya. Udah. Ada yang ditanyakan teman? Iya. Number 5. 5. Keamanan. Bagaimana menjaga keamanan ini? Kalimatnya, kami meyakini bahwa Kami akan menjaga keamanan kelas. menjaga keamanan kelas. Kami akan menjaga atau menciptakan. Menjaga toh. Kalau menjaga itu sudah ada, kamu jaga. Kalau menciptakan dari tidak aman menjadi aman. Menciptakan. Menciptakan, ya. Kelas. Ya, dibaca yang keras. Rina. Nomor 5, kami. Kami meyakini bahwa kami akan menciptakan keamanan kelas. Yang lain gimana, setuju? Setuju. Berarti kita sudah punya 5 keyakinan kelas. Mau ditambahin lagi? Gak usah banyak-banyak, nanti kamu pusing. Kebanyakan keyakinan kelas justru kamu nanti gak apa. Ya, tidak apa, cenderung untuk dilakukan.
Kalau sudah ini kalian tetapkan sebagai keyakinan kelas, berarti itulah yang harus kalian sadari betul dilaksanakan. Ya. Siapa nanti yang bertanggung jawab? Semuanya. Nah, terutama sebagai kontrol nanti adalah ketua kelas. Halo, nanti yang akan jadi ketua kelas ya. Ketua kelas. Bersama-sama yang lain juga saling mengingatkan. Nah, ini nanti saya minta mungkin bisa sekretaris, belum ada sekretaris? Ini ditulis yang bagus, yang rapi, bisa di kertas manila atau kertas, kalau kertas HVS itu kecilan. Contohnya seperti ini, kecil. Dari situ baca dong. Ini juga contoh keyakinan kelas. Ya seperti ini. Nah, ini juga contoh keyakinan kelas. Nah, nanti apakah kamu mau buat seperti ini? Kalau ini bisa pakai Canva ya, bagus. Oh ya saya. Atau kamu buat di kertas manila, separuh aja tidak apa-apa. Tempel di sini, biar tembok kelasmu itu loh berwarna. Ya, kalau di sini bisa dilihat oleh semuanya, ya. Bisa nanti sekretaris dibantu dengan yang lain, konsultasikan dengan wali. Nah, saran saya, jika kamu pakai kertas manila itu kan lebar ya. Nanti ada sisa di bawahnya. Silakan satu kelas semuanya, termasuk wali kelas, tanda tangan. Kasih nama. Tanda tangan. Contoh kalau saya tanda tangan begini misalkan. Ya, ini nama saya. Nah, gitu. Satu kelas ditandatangani oleh satu kelas. Menjaga ketertiban, disiplin. Nah, itu yang main bersama teman-teman. Oke, ada pertanyaan ke keyakinan kelas? Berarti kita punya berapa keyakinan kelas? 5. Bisa dibaca bareng-bareng ya? Kita baca semuanya. Kami yakin kami akan menjaga kesehatan. Kami akan melaksanakan kewajiban sekolah. Kami akan menghormati sesama teman dan guru. Kami akan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kami akan menciptakan keamanan. Luar biasa kalau kamu bisa melaksanakan semuanya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi kalau keyakinan masing-masing kelas, kelas 7, kelas 8, kelas 9 dikumpulkan, sudah jadi keyakinan satu sekolah. Mestinya juga harus ada yang namanya tata tertib. Enggak? Kamu lebih suka mana? Melaksanakan keyakinan kelas atau melaksanakan tata tertib sekolah? Iya, keyakinan sekolah. Keyakinan kelas. Kenapa? Dari hatimu, gitu. Ini tanpa ada paksaan. Kalau di tata tertib suka tidak suka harus kamu laksanakan. Kalau kamu melanggar berarti kamu kena hukuman. Nah ini nanti konsekuensinya apa? Tanggal duduk. Kalau ada yang melanggar itu diapakan? Ayo, bagaimana? Gini, jika nanti ada yang melanggar, kalau ditegur teman, ditegur guru, dipanggil guru, jangan marah. Kenapa? Sama saja kamu sudah melanggar keyakinan kamu sendiri. Kamu nanti akan diingatkan. Janganlah kalau diingatkan temanmu, nanti temanmu lapor. Iya, tidak boleh. Ini bisa keyakinan bersama, harus kamu hargai. Oke? Ada pertanyaan? Jadi, alhamdulillah disaksikan oleh kelas ya. Kelas 8 sudah punya 5 keyakinan kelas. Silakan itu slide ditulis yang bagus, ditempel di kelas. Kira-kira kapan bisa ditempelnya? Besok Senin. Kalau Senin sudah bisa ditempel itu berarti sudah bagus. Berarti sudah bisa dilaksanakan mulai hari Senin ya. Iya. Siapapun yang masuk di kelasmu, ya, siapapun yang masuk, entah itu kamu, kelas lain atau bapak ibu guru, terikat dengan keyakinan kelasmu. Ya, jadi jangan kamu malu kalau mengingatkan. Dan yang diingatkan tidak boleh malu.
bahagia apa lagi? Bahagia. Penghuninya nanti semua bisa merasa bahagia. Kenapa? Penghuni rumahnya tenang. Gak ada yang menghuni, aman, barangnya gak ada yang hilang. Suasana juga nyaman karena bersih. Ya benar? Ya. Jadi nanti silakan untuk apa-apa yang perlu disiapkan di sini kalian kembangkan lagi bersama temanmu dengan paling kelas. Nanti untuk pengurus kelas bisa dimanfaatkan lagi. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah kajiannya sudah ada